Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Nah, kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam. Kali ini kita belajar tentang tajwid dengan tema hukum nun mati dan tanwin dan kawan-kawannya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu: 1. Membaca kalimat yang mengandung bacaan idhar halqi dengan benar. 2. Membaca kalimat yang mengandung bacaan idgham biguna dengan benar. 3. Membaca kalimat yang mengandung bacaan idgham bila guna dengan benar ya. Sebelum masuk materi, kita ice breaking dulu. Kita lihat teman-temanmu ya, dengan senyum. Ya, belajar dengan rajin. Kita awali dengan senyum agar belajar dengan santai mengembirakan. Nah, kita masuk materi anak-anak tentang tajwid. Yang pertama adalah idhar khalqi. Menurut bahasa, idhar artinya jelas. Menurut istilah, artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka dibaca jelas. Huruf idhar ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Contoh, yauma idzin khasi'ah, qaryatin ahlaknaha, rizqan khasana, salamun hiya, faddon ghalido, azabun alim, min khaitsu, min khasyati, min inabi. Nah, anak-anak, itu contoh idhar halqi, yaitu pada yauma idzin tanwin bertemu huruf kha, maka dibaca jelas. Sedang nun mati min khaitsu, nun mati bertemu kha, maka dibaca jelas. Anak-anak ya. Kedua, idgham biguna. Hukum bacaan disebut idgham biguna apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu 4 huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim, wawu dalam 2 kata atau lafaz. Contoh yang tanwin, yauma idzi yashturu, idgham artinya lebur, maka zin lebur menjadi ya, ya. Yauma idzi yashturu. Berikutnya amilatun nasibah, domaten lebur menjadi nun, amilatun nasibah. Selanjutnya nun sukun, min ni'mati, nun sukunnya gabung dengan nun hidup ya, nun mati masuk ke nun hidup. Berikutnya may ya'mal, nun mati lebur menjadi ya,
May ya'mal, nunnya tidak terbaca karena bertemu dengan huruf ya, yaitu yang mana ya, idgham bigunah. Selanjutnya yang ketiga, idgham bila gunah. Hukum bacaan disebut idgham bila gunah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari dua huruf, yaitu lam dan ro. Contoh yang tanwin, syaitonir rajim. Nun tanwin yang tadinya nin lebur menjadi ro, syaitonir rajim. Berikutnya khairul laka, ya, tanwin bertemu dengan huruf lam, aslinya khairun laka, karena lebur menjadi khairul laka. Sedang yang nun sukun la ilam yantahi, nun matinya tidak dibaca jelas karena lebur menjadi huruf lam, aslinya la in lam yantahi menjadi la ilam yantahi. Berikutnya min rohiq, itu aslinya ya karena lebur menjadi mirrohiq. Nun matinya tidak terbaca karena lebur. Anak-anak ya, semoga dipahami. Berikutnya yang keempat, ikhfa hakiki. Menurut bahasa, ikhfa artinya samar-samar atau menyamarkan. Menurut istilah, artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, huruf nun mati dibaca samar-samar. Huruf izhar ada 15. Kok huruf izhar ya? Nah, ikhfa hakiki hurufnya yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Jika tanwin, nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf-huruf izhar tersebut, maka akan dibaca samar. Itu contoh ma'in zafiq, kullang zarabna dzurriyatan thayyibah min syai' fa in ja'uk likullin ja'alna wala in qulta walan tamlik min zahabi. Sama-sama dibaca agak lama ya. Itu contohnya Nana, ikhfa hakiki. Lanjutnya iklab, artinya menukar atau mengganti. Hukum bacaan disebut iklab apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contoh yang tanwin bertemu huruf ba yaitu kiro mim baroroh. Jadi mim tanwin yang tadinya kiro min menjadi ba, ditukar ya. Berikutnya khilum bihada, lun menjadi mim karena bertemu dengan huruf ba, dibaca khilum bihuda. Lanjutnya iklab yang non sukun bertemu ba, layum badanna, nun mati bertemu ba biasanya di Al-Quran diberi tanda mim di ba-nya karena ba menjadi mim ya. Jadi dibaca mim, layum badanna. Berikutnya mim ba'di,
ya, huruf ba menjadi mim. Jadi nun mati ditukar menjadi ketemu ba-nya menjadi mim, dibaca mim ba'di. Nah anak mudah-mudahan mengerti ya. Kita lanjutkan berikutnya. 6. Hukum kolkolah. Kolkolah artinya memantul ya, memantulkan bunyi huruf-huruf kolkolah berharokat. Huruf kolkolah yaitu ba, jim, dal, to, qof. Kolkolah dibagi dua. Yang satu adalah kolkolah kubro atau besar. Huruf kolkolah mati tidak asli karena diwakafkan atau berhenti di akhir kalimat. Kedua, dibaca terang dan memantul. Ketiga, bunyi pantulannya besar. Keempat, di akhir ayat ya. Contoh, wasjud wama kasab. Mestinya wama kasabu menjadi wama kasab, memantul ya. Sedangkan kedua kolkolah sugro atau kecil, huruf kolkolah yang mati asli karena sukun ya, biasanya mati di tengah. Yang kedua dibaca terang dan memantul. Berikutnya bunyi pantulannya kecil, tidak seperti kolkolah kubro. Nah matinya di tengah ayat karena asli sukun ya. Contoh taqwim ad'amahum ya Nana. Contoh kolkolah kubro dan sugro. Kita lanjutkan. Yang ketujuh, bacaan alif lam atau lam takrif. Alif lam dibagi dua menjadi satu alif lam samsiah, yang kedua alif lam komariah. Contoh alif lam samsiah, jika alif lam bertemu dengan huruf ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, do, lam, nun, maka dibaca samsiah itu atau disebut idgham samsiah, lebur ya. Atau lamnya tidak bisa terbaca. Sedangkan kedua alif lam komariah, hurufnya alif, ba, jim, kha, kha, ain, ghain, fa, wawu, kaf, mim, wawu, ha, ya. Apabila alif lam bertemu dengan huruf komariah maka dibaca jelas. Contoh alhamdu, lam mati bertemu dengan kha dibaca jelas. Kalau samsiah ar-rahmanu, lamnya tidak terbaca tetapi lebur ke dalam huruf ro. Mudah-mudahan anak mengerti ya. Kita lanjutkan berikutnya. 8. Hukum memati. Hukum memati dibagi dua, yaitu a. Idhar safawi. Apabila ada memati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mem, mati, dan ba, maka harus dibaca idhar safawi atau jelas di bibir. Contoh lakum dinukum, mem mati bertemu dal maka dibaca jelas. An'amta, mem mati bertemu ta maka dibaca jelas. Lahum fiha, mem mati bertemu fa. Alaihim wala, mem mati bertemu wawu, maka semua itu dibaca idhar atau jelas. Sedang yang B, ikhfa safawi, apabila ada mem mati bertemu dengan huruf ba maka harus dibaca ikhfa safawi atau samar di bibir. Contoh wahum bihi. Jadi mem mati bertemu ba dibaca samar-samar. Dakhaltum bihinna, mem mati bertemu ba dibaca samar, agak lama ya. Semoga mengerti ya.
untuk dipelajari berulang-ulang. Setelah pembelajaran tadi, kita ambil kesimpulan. 1. Izhar artinya jelas. 2. Idgham artinya lebur. 3. Biguna artinya dengan dengung. 4. Bila guna artinya tanpa dengung. 5. Ikhfa artinya samar-samar. 6. Iklab artinya menukar atau mengganti. 7. Qalqalah artinya memantul. 8. Izhar komariah lam sukun dibaca jelas. 9. Ikhfa safawi artinya samar di bibir. Nah, anak-anak, setelah mengikuti pelajaran tadi, Bu Ana ingin tahu sejauh mana anak-anak dapat atau mengerti tentang pelajaran tajwid ini. Bu Ana beri soal. 1. Apa arti izhar? 2. Tuliskan huruf-huruf izhar. 3. Tuliskan contoh bacaan izhar. 4. Apa arti idgham? 5. Tuliskan 4 huruf idgham bila gunah. 6. Tuliskan contoh bacaan idgham bila gunah. 7. Tuliskan contoh bacaan iklab. 8. Tuliskan contoh qalqalah sughra. 9. Tuliskan contoh bacaan izhar safawi. Nana, kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran dari Bu Ana. Jika ada benarnya itu dari saya, dan jika ada salahnya itu dari saya sendiri. Dan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah mendukung